pertolongan Allah ke saya itu selalu datang di waktu mepet banget, di mana hari itu jatuh tempo. Dan selalu di setiap saya sepenuhnya pasrah, Allah selalu tolong saya dengan cara tak terduga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Teman-teman, mohon maaf kalau misalnya email-email kalian itu belum aku balas ya, atau nggak aku balas sama sekali. Kalian pantengin aja setiap hari YouTube-nya, karena insya Allah testimoni-testimoninya akan aku bacain. Ya, kalau misalnya kalian punya testimoni yang udah dari sebulan yang lalu belum dibacain sama aku, kalian boleh komen di bawah, Mbak aku belum, email aku ini atau apa gitu ya, nanti aku cek. Atau Mbak aku belum yang tanggal sekian gitu ya. Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap salawat, dan jangan pernah lelah salawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku, kalau mau beli langsung aja ke Gramedia atau bisa hubungin admin, atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Nah, kisah ini dari siapa ya? Tadi saya Mbak Mel juga. Oh, sama-sama Mel ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Mel. Panggil aja saya Mbak Mel juga, hehe, dari Bandung. Halo Mbak Mel, salam kenal dari aku Mbak Mel juga ya. Lanjut, saya baru nemu YouTube channel kakak di bulan April, karena di saat itu saya mulai merasakan dampak dari dosa riba yang saya lakukan. Saya sama ibu saya terjerat riba ke pinjol karena di tahun kemarin atap rumah kami memang sering bocor, dan karena dibiarkan lama-lama kondisinya makin parah. Intinya harus renovasi dan terpaksa pinjam ke pinjol ini. Pertama kalinya kami berani pinjam-pinjam riba seperti ini Kak, karena papa sudah meninggal. Awalnya terasa ringan dan mampu bayar, lama-kelamaan kami ngerasa kok bayarannya kayak gini sih. Sebulan itu jadi lebih dari bayarnya, yang kami pinjam 5 jutaan, lalu kami pinjam lagi 3 jutaan untuk modal usaha dagang. Memang aplikasi preman mereka itu sengaja membuat kami keteteran, jadinya terpaksa meminjam lagi, nauzubillah. Nggak taunya karena persaingan sana sini jadinya sepi. Kebingunganlah kami untuk bayar cicilan, terpaksa jadi gali lubang tutup lubang, sampai singkat cerita punya 4 aplikasi. Nah, di April 2024 ini tiba-tiba saya nggak bisa lagi minjem ke semua aplikasi itu. Entah kenapa sistem dari semua aplikasi tiba-tiba aja nolak pengajuan saya untuk ngambil uang. Saya panik karena hari itu sudah jatuh tempo, dan ingat sekali posisi jam 9 malam dan sedang hujan. Saya gemetar dan lemas, saya ketakutan, tapi tiba-tiba aja saya teringat pada doa Nabi Yunus. Saya dawamkan terus tanpa dihitung dengan ketakutan yang luar biasa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Karena saat itu saya belum nemu YouTube-nya Kak Mel dan belum fokus ke sholawat. Bahkan bisa dibilang sholawat saya masih seingatnya aja. Tapi alhamdulillah kalau sekarang saya bisa sholawat Jibril sampai 25-30 ribu kali sehari, dan munjiatnya 500 kali sekali duduk. Masya Allah. Saya takut, sedih, gemeter, berharap ada keajaiban. Ya Allah Kak, Allah benar-benar nolongin.
Saya tahu-tahu kakak saya transfer uang 1 juta, di mana memang kekurangan yang butuh adalah 1,2, dan ibu saya bisa untuk bayar 200 ribunya. Alhamdulillah ya Allah, kebayar langsung kak. Di saat itu juga dari situ saya ngomong ke mama, ma kayaknya ini memang Allah sengaja pengen kita berhenti ambil pinjol, makanya Allah bikin kita nggak bisa pinjam lagi. Padahal kan nggak pernah nunggak, tapi kok semua aplikasinya nolak ajuan kita, kan aneh. Terus tahu-tahu kakak TF uang gitu aja. Di saat itu juga kakak saya TF saya uang buat hadiah ulang tahun kak, padahal sumpah kakak saya itu nggak pernah kasih uang kayak gini. Setiap saya ulang tahun nggak pernah sama sekali. Ya biasa terjadi, pasti karena Allah yang gerakan hatinya. Kak, itu cuma salah satu dari perjalanan saya bayar amanah riba ini. Masih banyak karena utang saya puluhan juta, dan setiap cicilannya Allah bayarin tanpa saya gali lubang lagi atau jual harta benda. Bahkan saya posisinya cuma jual es yang sehari cuma dapat 50 ribu. Dari mana logika manusia sebulan bisa dapat 4 juta lebih kalau bukan dari pertolongan Allah? Karena kan punya biaya lain buat sehari-hari juga. Segini dulu, nanti saya kasih testimoni lagi ya kak, karena banyak sekali. Hehehe, intinya mana saya itu totalnya di atas 25 juta. Dan sekarang tinggal 11 juta dalam waktu 2 bulan bisa terselesaikan. Saya minta doa Kak Mel dan semua teman-teman yang nonton agar sisa amanah segera lunas. Saya ingin hidup tenang bersama ibu saya. Amin, terima kasih Kak. Amin, amin, rabbal alamin. Mudah-mudahan ya Allah utang-utangnya Mbak Mel ya, yang sisa 11 juta lagi, semoga segera lunas. Amin. Sampai ke akar-akarnya. Amin. Bantu aminin ya teman-teman ya. Masya Allah ya. The power of salawat yang dirasakan sama Mbak Mel. Mbak Mel ini tinggalnya sama ibu. Bapak sudah meninggal dunia. Pada saat itu rumahnya nih banyak yang bocor. Akhirnya pertama kali dalam hidup mereka minjol buat benerin atap. Minjol lagi yang kedua buat modal usaha. Ternyata modal usaha pakai riba itu salah ya, menghancurkan. Ternyata usahanya malah sepi karena persaingan. Enggak, bukan karena persaingan, karena ada dosa riba di situ teman-teman. Ya Mbak Mel ya, karena ada riba di situ. Kalau nggak pakai riba, insya Allah lancar. Ya, Masya Allah, utangnya dari mulai 5 juta sampai total utang 25 juta dan bisa kebayar dalam waktu 2 bulan, sisa 11 juta. Jadi dari 25 sisa 11, berarti dalam waktu 2 bulan kebayar berapa tuh? 14 ya, 14 juta, bener gak sih? 14 tambah 11, iya. Berarti hutangnya terbayar, 14 juta terbayar dalam waktu 2 bulan. Mudah-mudahan nanti yang 11 juta gak nyampe sebulan lunas. Mbaknya kan udah keren banget. Baca sholawat Jibrilnya 25-30 ribu sehari. Kemudian baca munjiatnya 100 kali setiap hari. Masya Allah, itu berat banget. Ya, karena Mbak Mel pengen berjuang menyelesaikan semuanya, pengen tenang, gak punya riba. Allah kabulkan doanya, Masya Allah. Baca salawatnya sampai mampu segitu. Mohon maaf itu abang lewat ya. Apa tadi, jualan tahu kayaknya ya. Masya Allah banget. Jadi siapa lagi tadi? Mbak Mel ya, keren banget. Pas saat waktunya jatuh tempo, tumben. Biasanya kalau buka aplikasi baru itu di approve. Ya, disetujuin. Tapi ini kok kagak, kok aneh gitu loh. Kenapa begini? Kan bayarannya tiap bulan lancar, kok nggak bisa buka lagi? Ternyata Allah pengen Mbak Mel dan ibunya jauh dari riba. Udah berhenti, jangan riba-riba mulu, kan udah kenal sholawat. Akhirnya kencengin sholawatnya, minta tolongin ya Allah, besok jatuh tempo tolongin ya Allah. Tiba-tiba kakaknya transfer 1 juta. Selama ini bertahun-tahun kakak gak pernah transfer buat hadiah ulang tahun. Ini ulang tahun Mbak Mel, dikasih 1 juta. Pertama, Allah lembutkan hati kakak. Kedua, Allah datangkan rezeki melalui si kakak. Si kakak dapat rezeki lebih sehingga si kakak bisa ngasih 1 juta ke Mbak Mel, ke adiknya. Akhirnya dari 1 juta ibu punya 200, jadi 1,2 buat bayar pinjol yang udah jatuh tempo. Tuh ya, Masya Allah, kalau Allah udah menolong ya teman-teman. Semuanya tuh udah di luar nalar. Jadi kita jangan patah semangat, kita jangan menyerah dulu. Dari mana cara Allah menolong aku? Aku aja cuman begini di rumah doang. Mbak Mel juga, aku ini cuman pedagang es yang sehari itu cuman 50 ribu. Dari mana logikanya bisa bayar utang dalam waktu sebulan bisa dapat 4 juta? Karena total cicilannya 4 juta.
setiap bulan ya teman-teman ya tagihannya. Dan Masya Allah ada aja kan pertolongan Allah. Allah tuh baik banget. Pokoknya dari mana aja kita nggak usah mikirin gimana cara Allah nolong, gimana caranya dapat duit, gimana caranya utang bisa lunas. Gak mungkin lah kalau nggak kerja mah, mungkin. Beda cerita kalau kita malas kerja, udah kerja nih, kita berhenti sengaja, berhenti aja, sholawat aja kan, sholawat bisa melunasi hutang. Salah kalau gitu. Kalau kamu sudah kerja, bekerjalah sebaik-baiknya. Jangan males ya. Aku bacain satu testimoni lagi ya teman-teman ya. Ini dari aku nggak jadi deh bacain testimoni satu lagi karena ini ternyata ada testimoni lagi dari Mbak Mel ya. Ada lanjutannya ternyata ya di hari yang berbeda ya teman-teman kayaknya nih. Ini yang pertama, coba tadi Mbak Melnya, oh iya di besok harinya ini dikirimnya. Aku bacain ya. Jam 5 subuh nih ngirimnya ya. Masya Allah abis sholat subuh nih kayaknya ya. Lanjut. Assalamualaikum Kamil. Waalaikumsalam, saya Mbak Mel. Kemarin saya kasih testimoni saya pertolongan Allah dan sekarang lanjutan. Hehe. Pertolongan Allah ke saya itu selalu datang di waktu mepet banget, dimana hari itu jatuh tempo. Dan selalu di setiap saya sepenuhnya pasrah, Allah selalu tolong saya dengan cara tak terduga. Waktu pertama kali saya akhirnya diberhentikan sama Allah langsung untuk berhenti riba dengan cara tiba-tiba semua aplikasi pinjol itu nggak bisa lagi pinjemin saya uang, padahal siangnya masih bisa, tahu-tahu pas malamnya nggak bisa, kan aneh. Dan itu di semua aplikasi yang ada di HP saya tahu-tahu nggak bisa. Yang mungkin begitulah cara Allah membuat saya berhenti. Dan benar saja Kak, cerita saya yang sebelumnya, tahu-tahu di saat itu juga saya dawamkan doa Nabi Yunus banyak-banyaknya tanpa dihitung. Tahu-tahu kakak transfer 1 juta tanpa saya minta sama sekali karena untuk hadiah ulang tahun, padahal sebelumnya dia tidak pernah ngasih untuk ultah saya. Dan memang jumlah itu yang saya butuhkan. Masya Allah merinding seketika waktu itu, cuman bisa bengong lihat-lihatan sama mama kayak wow, kita sedang diperlihatkan keajaiban kuasa Allah. Nah, amanah saya ini sekitar 25 juta ke atas. Pokoknya saya pusing kalau tidak gali lubang tutup lubang. Gimana cara saya lunasin tiap bulannya? Tapi ternyata Allah ingin saya berhenti, dan alhamdulillah setiap bulannya ada aja pertolongan. Di bulan April 2024 akhir itu saya dan mama benar-benar frustasi sampai nangis, terus tidur juga nggak nyenyak. Belum mengamalkan salawat sungguh-sungguh, masih seingatnya aja. Karena jatuh tempo sudah dekat, yaitu tanggal 1 sampai 5, kebingungan dan takut dong. Akhirnya mama bilang, ya udah nanti jual aja motor. Saya kaget banget Kak, saya nggak ikhlas karena kami sudah nggak punya mobil. Saya juga tahu mama saya ngomong gitu dengan terpaksa dan nggak ikhlas. Motor ini juga kendaraan kami satu-satunya. Sekarang mana peninggalan almarhum papa, kemana-mana kami pakai motor. Dan lagi kalaupun dijual hanya terjual 3 juta, sedangkan cicilan yang kami harus bayar saat itu hampir 5 jutaan. Saya nggak ikhlas Mbak, karena jadinya hutang nggak lunas tapi motor jadi nggak punya. Saya pikir, Mbak, saya nangis sesenggukan tanpa bersuara, nangis jadi-jadinya. Pas mama saya pergi kerja, saya sholat duha dan nangis memohon-mohon ke Allah agar bagaimana caranya diberi jalan keluar tanpa harus jual motor. Ini saya nggak ikhlas, kata saya sambil aduh Mbak, nangis sampai nggak bersuara. Dan ya Allah Mbak, tahu-tahu teman lama saya datang ke rumah siangnya. Gak ada angin, gak ada hujan. Dia cerita kalau dia punya pinjaman ke pinjol, tapi alhamdulillah sudah tenang karena dibayarkan sama kantornya. Dulu padahal sayanya gak ada cerita kalau saya lagi ada masalah hutang pinjol loh Kak. Dan dia bisa tenang dulu, bebas dari dosa ribanya. Nah dari situlah saya seolah dapat inspirasi. Oh iya ya, kenapa gak coba saya minta tolong ke saudara? Karena alhamdulillah saudara-saudara saya dari ayah itu berada. Pokoknya saya ngerasa kalau kedatangan teman saya ini seolah didatangkan Allah untuk ngasih saya ide yang tadinya saya benar-benar tidak terpikir sama sekali. Kayak yang penting tidak menjual motor. Akhirnya saya coba memberanikan diri chat tante saya. Tertekan dan malu sekali rasanya Kak, karena nggak ada yang tahu kalau saya sama mama terjerat pinjol. Sedih Kak awalnya nggak dikasih karena mereka pun sedang banyak pengeluaran. Saya kebingungan lagi padahal hari itu sudah jatuh tempo. Nah disitulah saya mulai dawamkan salawat Jibril. Nggak saya hitung dan nggak lama tante saya ini ngechat saya lagi Mbak. Katanya nggak bisa bantu kalau jumlahnya segitu. Tapi ini tante ada 5 juta, pakailah. Gitu katanya. Coba Kak, padahal tadinya kan dia bilang nggak bisa. Lagi dan lagi Allah yang gerakan hatinya, jadi hari itu langsung saya bisa bayar Kak. Ya Allah, alhamdulillah. Saya ini bingung ceritanya karena perjalanan selama 3 bulan ini melunaskan amanah drama sekali.
Panjang sekali kak, jadinya saya sedikit-sedikit aja, takutnya kakak kepanjangan bacanya. Intinya sekarang alhamdulillah saya sudah istiqomah baca salawat 25.000 sampai 30.000. Salawat Jibril dan munjat 500 kali duduk. Adrik nih kalau lagi nggak capek 1000 kali. Sekali duduk juga di waktu duha. Napas dulu. Tapi sekarang saya lagi fokus ke Jibril saja kak, sebanyak-banyaknya, dan saya baca surat Yasin 41 kali, tapi tidak 41 kali balikan, melainkan 1 kali baca, tapi sama itu Yasin Fadilah ya teman-teman ya. Nanti kita bahas kalau teman-teman masih mau Mbak Yasin Fadilah apa, kalian bisa cari, kalian bisa searching gitu ya. Cuman nanti kalau memang kalian mau, nanti kita bahas soal Yasin Fadilah ya. Lanjut. Tuh, itu kalau mau tahu caranya teman-teman bisa cek di YouTube tuh kan, benar. Udah tenang di bulan Mei, nah bulan Juni kan masih harus bayar lagi ya kak. Pusing lagi, stres lagi. Akhirnya saya kepikir untuk minta tolong kakak saya yang waktu itu kasih 1 juta buat ultah. Saya beraniin diri lagi buat kasih tahu dia kondisi saya dan mama yang sedang kesulitan. Mama saya sakit, saya juga sakit karena dia dokter dan ditugaskan di luar kota. Kak Mel tahu? Enggak, ya. Bukannya membantu dia, justru malah unfollow IG saya kak, dan suaminya blok semua sosmed saya. Ya Allah, serius nih, ya Allah aku sedih loh. Sekaget dan sesedih itu saya nggak nyangka. Kakak dan kakak ipar saya, aku pikir kok Mbak Mel tahu lunas gitu loh, dilunasin. Sekaget dan sesedih itu saya nggak nyangka kakak dan kakak ipar saya bisa memperlakukan saya mama dan mama seperti ini. Tanpa basa-basi mereka ngeblok saya. Kak, di situ saya nangis, saya sholat isya dan saya bilang, ya Allah saya sedih, saya merasa dizolimi sekali oleh kakak kandung saya sendiri. Sakit hati sampai menangis seperti ini. Ya Allah tolongin hamba. Sambil nangis-nangis kak, udahnya saya masih aja belum jerak kak. Saya keinget tante saya yang lain. Pokoknya di pikiran saya itu saya tidak memaksa. Saya hanya memberitahu mereka kondisi sulit saya sama mama. Kalau mereka mau bantu, saya sangat berterima kasih dan bukan maksud minta-minta atau ngemis. Tante saya yang satu ini kaya banget, umroh 2-3 bulan sekali, jalan-jalan ke LN sangat sering. Pemimpin di perusahaan besar dan memang alhamdulillah dia tahu-tahu TF saya 3 juta, tapi sesudahnya saya langsung diblok. Ya Allah, lemesnya sampai ke kaki aku loh rasanya. Dari situ saya merasa, ya Allah, bahkan keluarga saya sendiri pun bisa seperti ini di saat saya dan mama sulit. Saya ngerasa seperti diberi uang lalu jangan datang lagi. Seolah seperti itu kak, sakit banget. Dari situ saya minta maaf ke Allah karena berharap pada manusia. Memutuskan sudah, pokoknya saya tidak mau lagi berharap pada manusia. Saya langsung berpikir tidak ada yang namanya keluarga di saat itu menyangkut soal uang. Miris sekali, padahal selama papa saya hidup, keluarga saya ini terbilang tidak pernah menyulitkan keluarga lain. Dan karena papa saya adalah kakak tertua, jadinya papa yang selalu ada buat adik-adiknya. Dan kakak dan kak, ya Allah, karena saya mengadu, saya dizolimi sambil konsisten mendawamkan sholawat. Semua sholat sunnah saya jalankan dengan ikhlas selama 2 bulan itu berjam-jam. Tiap malam saya habiskan di atas sejadah sampai kaki saya hitam dan memar. Tahu-tahu tante saya yang lain kirimin saya 3 juta katanya untuk kami sehari-hari. Lalu tante saya yang tadinya di awal kasih 5 juta di bulan Mei itu ngasih lagi 4,5 juta. Ngasih, bukan minjemin, ya Allah. Allahu Akbar, dan semua pertolongan Allah itu datang ke saya benar-benar di momen saya kepepet dan akhirnya pasrah ke Allah. Singkat cerita, pokoknya sekarang dari 25 juta lebih itu sisa 11 juta lagi hanya waktu 2 bulan. Saat ini saya pengangguran dan cuman berusaha buat buka dagang kecil-kecilan di rumah yang hasilnya nggak jauh 50.000 sehari, belum buat kebutuhan lain dari mana saya bisa dapetin 15 juta dalam waktu 2 bulan. Kemarin kak, kalau bukan dari Allah lewat jalur langit, semoga untuk bulan depan saya bisa bayar lagi cicilan sampai selesai, ya Allah, amin. Makasih kak, buat yang belum percaya kalau selawat bisa bantu kita khususnya soal keuangan, hutang dan lain-lain, kalian harus tahu kalau ini benar, karena sebenar-benarnya bentuk uang itu adalah energi. Dan di saat kita bersalawat, energi kita tenang dan yakin, maka setelah kita menarik rejeki itu. Masya Allah, the power of salawat. Mbak Mel, kamu tuh ya bikin sedih, bikin takjub. Aduh, ya Allah. Saat kita susah, ya, disitulah kita tahu mana orang-orang yang tulus, mana orang-orang yang modus, ya teman-teman. Saat kita susah memang gak ada yang mau deket sama kita tuh, gak ada. Rata-rata begitu, semua menjauh. Tapi ketika kita sudah enak hidupnya, kelihatannya enak, itu pada mendekat, itu benar adanya.
mereka nggak deket, mereka ngajak liburan, mereka ngajak jalan, mereka ngajak kumpul-kumpul. Dulu waktu susah kemana aja, tiap ada acara ya nggak diajak gitu loh. Ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa Mbak Mel. Ya ini semua jadi pelajaran hidup. Nggak apa-apa, mereka ya yang menjauh atau kakak yang tiba-tiba menjauh itu, si kakak ini tidak merasakan nikmatnya bersolawat. Mbak Mel atau teman-teman yang seperti Mbak Mel sekarang ngalamin udah susah, nggak punya duit, terjebak pinjol, terlilit hutang, ditambah lagi dijauhi teman, dijauhi saudara, dijauhi semua orang. Tenang aja, kita punya Allah. Bersyukur. Udah kalian susah, terlilit hutang, nonton channel ini atau channel-channel yang lain tentang sholawat, kalian jadi bersolawat, itu nikmat. Mereka yang sekarang lagi ngejauhin kita, mereka yang sekarang kehidupannya enak, mereka belum tentu merasakan nikmatnya bersolawat seperti kita yang lagi susah ini. Tuh. Tapi jangan jadi sombong ya, jadi mereka mah gak bisa ngerasain nikmat kayak kita nih. Kita kan sholawatannya, biarin deh, kita mah banyak utang, biarin deh kita susah, gak apa-apa. Yang penting kita kenal sholawat, kita sholawatan gak kayak mereka. Mereka hidupnya enak, gak sholawatan rugi. Jangan, itu sombong. Hati-hati, jangan sampai kayak gitu ya. Itu setan tuh yang bikin kita, karena setan ini sudah tidak berhasil membuat kita jadi jauh dari Allah. Kita susah, malah makin dekat sama Allah. Setan gimana nih caranya nih? Oh, kita dibikin sombong, kita dibikin ujub ya, jangan sampai ya. Jadi istighfar kalau sampai kayak itu. Tapi insya Allah kalau orang selawatan mah nggak kayak gitu sih. Ya orang selawatan mah beda, pikirannya nggak negatif. Ya masya Allah banget Mbak Mel ya, ketika ini masih nyes loh di sini aku ya, ketika bilang ke kakak terlilit pinjol, akhirnya bingung mau ngadu kemana, ceritalah ke kakak, ternyata sama kakak langsung diblok, IG-nya diblok, semuanya diblok, sama kakak iparnya juga diblok, padahal kakaknya dokter ya, kita nggak tahu, mungkin kakak juga mungkin dalam kondisi yang ya perekonomiannya juga sulit, mungkin kita kan nggak tahu ya, walaupun dokter mungkin banyak kebutuhannya, tapi kan setidaknya ya jangan ngeblok lah ya, setidaknya memberi semangat. Maaf ya dek, kakak juga nggak bisa bantu, maaf ya dek, kakak juga lagi banyak urusan, mudah-mudahan cepet lunas ya, ya minimal kasih 100.000 buat kakak sama ibunya makan ya, tapi ya sudahlah, jangan patah semangat ya mbak ya. Kemudian tantenya ada yang bantu ngasih 3 juta, tapi habis itu diblok ya, seolah-olah aku kasih kamu uang habis itu jangan datang lagi ya. Aduh sedih banget ya Allah, nyes di sini rasanya nih ya Allah, nggak enak banget jadi orang susah terus ngadu sama Allah Mbak Mel, ya Allah nggak enak banget ya Allah jadi orang susah, dipandang sebelah mata, diblok sama kakak sendiri, diblok sama tante sendiri, begini banget ya Allah. Udah nggak ada papa, mungkin kalau ada papa masih ada, mungkin nggak begini ya Allah ya teman-teman ya Mbak Mel gitu ya, sedih ya tapi nikmat. Kita susah loh ngerasain nikmatnya bersolawat, ngerasain nikmatnya beribadah kalau kita dalam keadaan baik-baik aja. Kalau kita lagi seneng nih, lagi bahagia, lagi gak punya masalah, buat doa aja gak bisa lama-lama. Paling Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, pergi. Iya gak? Tapi ketika kita punya masalah, dizolimin, di hati rasanya. Doa jadi husu, jadi pasrah sama Allah. Dan pelajaran yang kita ambil ya, jangan mencari pertolongan kepada selain Allah. Kenapa? Karena akhirnya kecewa. Udah mintanya sama Allah, pasrahin semuanya sama Allah, tolongin ya Allah. Allah akan datangkan pertolongan. Ketika Mbak Mel mulai pasrah, ya udah nggak minta tolong lagi ke siapa-siapa, tiba-tiba pertolongan berdatangan. Sehingga hutang 25 jutanya terbayar 14 juta, sisa 11 juta. Masya Allah, mudah-mudahan lunas ya. Jangan ngarepin siapa-siapa pokoknya ya, ke Allah aja. Oke teman-teman, makasih nih udah jam 9:06. Tadinya aku udah mau stop bikin video, ini video ketiga aku karena aku mau ambil rapot anak, tapi sekarang nih udah fix ya, udah jam 9:06 aku mau jemput anak sekalian ambil rapot. Oke teman-teman, makasih semuanya. Semoga kita doakan semoga Mbak Mel lunas hutangnya, amin. Sukses Mbak. Kalau kamu istiqomah sholawatan, kamu jadi orang sukses dunia akhirat, nanti diangkat derajat kamu.
ya. Yang penting jangan jadi ujub, jangan jadi sombong, ya udah yang lalu biarlah berlalu, tapi tetap ya sholawatannya dijaga. Dan teman-teman juga semoga rezeki kalian barokah, doa-doa kalian segera diijabah, amin. Utangnya pada lunas ya, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.